Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapa. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami ya Bapa, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, iman merupakan hal utama dalam kehidupan orang percaya. Karena kita hidup hanya oleh iman. Akan tetapi untuk memahami pengertian iman bukanlah hal yang mudah. Iman seolah merupakan hal abstrak yang tidak mungkin untuk dijelaskan. Iman dapat dikenali sebagai sebuah komitmen total kepada Allah atau kesetiaan penuh kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan karena kita mempercayainya. Mempercayai Tuhan berarti beriman di dalam Dia. Jadi, iman dan kesetiaan terhubung tanpa dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa kata Yunani tentang iman di Perjanjian Baru, pistis, bisa berarti salah satu atau kedua-duanya. Definisi iman dalam kitab Ibrani pasal 11. Untuk memahami iman, mari kita melihat dalam Ibrani pasal 11, pasal yang tak tertandingi atau par excellence tentang iman. Ibrani 11 merupakan satu pasal dalam Alkitab yang memberi satu penjelasan tentang definisi iman. Bagian lain dalam Perjanjian Baru juga berbicara tentang iman, tetapi dengan asumsi bahwa pembacanya sudah memiliki iman atau mengerti apa itu iman. Di dalam satu pasal ini, yaitu kitab Ibrani pasal 11, kata iman atau faith muncul 23 kali, dan kata percaya atau belief muncul 1 kali dalam ayatnya yang ke-6. Banyak contoh dari tokoh-tokoh iman yang luar biasa diberikan. Gelora iman dari para pahlawan iman yang berakar pada hubungan dengan Allah yang hidup mendapatkan wujudnya dari contoh teladan hidup mereka. Penggunaan contoh teladan merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan iman. Kita memperoleh pemahaman yang mendalam akan iman bukan melalui prosedur analitis, tetapi dengan melihat apa yang iman lakukan atau apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang memiliki iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 2, iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab oleh iman
merekalah orang-orang pada zaman dahulu memperoleh pujian. Iman sama dengan melihat yang tak terlihat. Iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Memang tidak mudah menerjemahkan teks naskah ini. Di sini dikatakan bahwa iman ialah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 24 dan 25 menyediakan jawabannya, yaitu sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Akan tetapi pengharapan yang terlihat bukan lagi pengharapan, sebab siapakah yang berharap atas sesuatu yang sudah dilihatnya? Akan tetapi, jika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan dan kita menunggu dengan tekun. Iman dengan demikian adalah jaminan dari hal-hal yang diharapkan. Keyakinan akan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang tidak kita lihat pada masa hidup kita, tetapi kita akan melihatnya pada zaman yang akan datang. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan, sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal-hal yang kelihatan bersifat sementara. Segala benda yang ada di sekitar kita adalah hal yang sifatnya sementara. Tidak satupun dari hal-hal ini yang akan bertahan selamanya. Tubuh jasmani kita pun bersifat sementara. Tidak ada yang permanen dari segala yang terlihat oleh mata kita. Kefanaan hal-hal fisik merupakan fakta yang tak dapat dibantah. Akan tetapi jika kita memiliki iman, kita mengarahkan perhatian kita bukan kepada hal-hal yang kelihatan atau fana, tetapi kepada hal-hal yang tak kelihatan atau yang kekal. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kitab suci membicarakan iman sebagai yang pertama, melihat hal-hal secara rohani, yang kedua, melihat hal-hal rohani. Kedua hal ini tidaklah sama, namun hal ini merupakan dua aspek dari cara iman bekerja. Aspek pertama berarti seorang yang beriman melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani dan tidak terhalang oleh hal-hal lahiriah. Aspek kedua berarti bahwa orang yang beriman melihat hal-hal rohani sebagai kenyataan kekekalan pada masa yang sedang dinantikan dengan ketekunan. Kedua aspek ini dapat dilihat dalam kitab Ibrani pasal 11. Yang pertama, oleh iman, Nuh melihat apa yang tidak kelihatan. Oleh iman, setelah diperingatkan oleh Allah tentang peristiwa yang belum ia lihat, Nuh dengan gentar dan taat membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan ini Nuh menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran yang sesuai dengan imannya. Nuh diperingatkan tentang peristiwa yang belum ia lihat, atau peristiwa pada masa depan yang tidak dapat dijangkau oleh kelima panca indera manusia. Namun, Nuh dapat melihat peristiwa yang tidak kelihatan itu. Nuh yakin bahwa semua hal itu akan terjadi. Iman Nuh bukanlah iman yang pasif, melainkan iman yang dinyatakan melalui ketaatan yang konkret dan berkelanjutan. Ia membangun bahtera di tengah dunia yang belum pernah melihat hujan, di tengah ejekan dan ketidakmengertian orang-orang di sekitarnya. Secara logika manusia, tindakan Nuh tampak tidak masuk akal, tetapi iman memampukannya untuk melihat realitas ilahi yang belum terwujud secara kasat mata. Nuh hidup berdasarkan firman Tuhan.
bukan berdasarkan keadaan di sekitar atau pendapat mayoritas. Inilah iman yang sejati, iman yang mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika bukti fisik belum terlihat, dan iman yang sanggup bertahan dalam ketaatan jangka panjang sampai janji Tuhan benar-benar digenapi. Yang kedua, oleh iman, Abraham melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, oleh iman, Abraham ketika dipanggil Tuhan, taat untuk pergi ke suatu tempat yang akan diberikan sebagai milik pusakanya. Dan ia berangkat walaupun tidak tahu kemana ia akan pergi. Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi ketika ia melangkah dalam ketaatan kepada panggilan Allah. Ketika ia menaati firman Allah, Allah lalu menyuruhnya untuk pergi ke Kanaan, suatu tempat yang tidak pernah dilihat Abraham, suatu tempat yang asing baginya. Iman Abraham adalah iman yang melangkah tanpa peta, tanpa kepastian manusiawi, dan tanpa jaminan kenyamanan. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, zona amannya, dan segala sesuatu yang telah dikenalnya, hanya berpegang pada janji Allah. Abraham tidak menuntut penjelasan lengkap dari Tuhan sebelum dia melangkah. Dia percaya bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang setia memimpin langkahnya. Iman seperti inilah yang memandang ke depan dengan keyakinan, bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena tahu siapa yang memegang masa depan. Abraham mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati seringkali menuntut keberanian untuk taat meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Yang ketiga, dengan iman kita memandang hanya kepada Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini menghimbau orang-orang percaya untuk menjalani hidup terus-menerus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita tak dapat melihat Tuhan sekarang karena ia ada di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini tidak masuk akal jika mata yang tertuju menunjuk kepada mata jasmani. Ayat ini berkaitan dengan penglihatan rohani. Setiap orang percaya dipanggil kepada ketekunan iman yang terus-menerus memandang hanya kepada Yesus. Memandang kepada Yesus berarti menjadikan Dia pusat dari iman, pengharapan, dan kehidupan kita. Ketika mata rohani kita tertuju kepada Yesus, kita tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, penderitaan, atau tekanan hidup. Yesus adalah teladan iman yang sempurna, yang setia sampai akhir, bahkan melalui penderitaan salib. Dengan memandang kepada Tuhan, kita dikuatkan untuk bertekun, tidak menyerah, dan tetap setia dalam perjalanan iman kita. Fokus kepada Yesus menolong kita untuk tidak goyah oleh kegagalan, kekecewaan, atau ketakutan, sebab iman kita bertumpu pada pribadi yang tidak pernah berubah dan setia menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang iman yang sejati. Iman yang melihat apa yang tidak kelihatan dan berharap pada janji-Mu yang kekal. Ajar kami memiliki iman seperti Nuh yang taat, seperti Abraham yang berani melangkah, dan iman yang senantiasa memandang kepada Yesus sebagai pusat kehidupan kami. Kuatkan hati kami agar tetap setia, bertekun dan tidak goyah dalam setiap keadaan. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian iman yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Firman-Mu menguatkan iman kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan selalu bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.